Selamat datang di channel kita. Hari ini kita akan membahas sebuah fenomena besar di dunia teknologi. Bagaimana HP-HP buatan Cina sekarang tidak hanya mengejar, tetapi mulai melampaui produk-produk besar seperti iPhone dan merek global lainnya. Ya, mungkin terdengar dramatis, tapi data dan tren terbaru menunjukkan perubahan yang nyata. Kita akan melihat bagaimana kondisi pasar sekarang, siapa pemain utama dari Tiongkok, apa keunggulan mereka, kenapa pengguna makin memilih smartphone China, tantangan yang dihadapi merek global seperti iPhone, serta apa arti semua ini untuk Indonesia dan pengguna di Indonesia. Jadi, pastikan kamu nonton sampai akhir. Untuk memahami perubahan ini, kita harus mulai dari gambaran besar. Secara global, sistem operasi Android yang sebagian besar digunakan oleh smartphone non-Apple memimpin pasar dengan persentase besar, sedangkan iOS, iPhone, memiliki pangsa yang signifikan tapi tidak dominan. Namun yang paling menarik adalah pasar Cina, yang merupakan salah satu pasar smartphone terbesar di dunia. Di Cina, beberapa merek lokal telah tumbuh pesat. Misalnya, data menunjukkan bahwa di kuartal pertama 2025, merek lokal memiliki keunggulan yang signifikan dibandingkan iPhone, antara lain karena kondisi pasar, preferensi konsumen, dan teknologi yang terus meningkat. Sebagai contoh, menurut laporan, merek Huawei berhasil merebut kembali posisi atas di pasar Cina, sementara iPhone mengalami penurunan pangsa pasar. Artinya, bukan hanya kopi bagus dari iPhone, tetapi produk Cina benar-benar kompetitif dengan fitur, harga, dan strategi yang berbeda. Mari kita kenali siapa saja pemain kuncinya. Ada Huawei, merek raksasa dari China. Walau sempat terkena sanksi dan terbatas di beberapa teknologi, ia muncul kembali dengan teknologi sendiri dan pangsa pasar yang kuat di China. Xiaomi dari segmen menengah ke flagship dengan strategi agresif R&D dan target untuk menyaingi iPhone seperti yang pernah mereka sebut sendiri. Oppo dan Vivo, merek lain yang juga tumbuh kuat di China dan ekspansi global, menawarkan fitur kamera besar, desain unik, dan harga yang kompetitif. Mari kita bahas faktor-faktornya satu persatu. Yang pertama, teknologi dan fitur yang terus naik. Merek-merek Cina tidak hanya mengejar, tetapi seringkali memimpin dalam inovasi seperti kamera besar, layar lipat, pengisian cepat, dan integrasi sistem yang makin halus. Contoh, Huawei mengembangkan sistem operasi sendiri, Harmony OS, yang memperkuat ekosistem domestik mereka. Jadi untuk konsumen China Asia, pilihan lokal sudah sangat matang. Kedua, harga dan nilai yang lebih baik. Produk Cina sering menawarkan spesifikasi tinggi dengan harga yang sering lebih rendah dibanding flagship global. Ini membuka akses bagi lebih banyak pengguna, bukan hanya premium ultra high. Dengan begitu, merek lokal bisa menjangkau lebih banyak segmen, bukan hanya pengguna flagship mahal. Ketiga, preferensi lokal dan faktor nasionalisme. Di China sendiri, konsumen makin mendukung merek lokal karena teknologi makin baik serta ada dukungan pemerintah dalam berbagai bentuk subsidi insentif. Sebagai contoh, dalam laporan disebut bahwa merek lokal mendapat keuntungan dari subsidi konsumsi di China. Hal ini mendorong pengguna untuk memilih merek nasional daripada merek asing. Keempat, ekosistem yang semakin mapan. Semakin banyak aplikasi lokal, layanan, dan integrasi yang memudahkan pengguna di Cina memilih smartphone lokal daripada iPhone. Dengan demikian, hambatan switching makin kecil. Misalnya, sistem operasi Harmony OS yang semakin besar basis penggunanya. Kelima, tantangan bagi merek global. Sementara itu, merek seperti iPhone menghadapi beberapa kendala, persaingan di pasar Cina yang sangat ketat, regulasi lokal, dan kehilangan keunggulan global di beberapa aspek. Sebagai contoh,
iPhone pangsa pasarnya di China mengalami penurunan beberapa kuartal berturut-turut. Mari kita lihat beberapa data penting. Di Cina, pasar smartphone mengalami pertumbuhan moderat kembali. Sebagai contoh, menurut laporan, pasar Cina untuk tahun 2024 mengirimkan sekitar 285 juta unit, tumbuh sekitar 4% tahun ke tahun. Dalam kuartal Q4 2024, Huawei mendapatkan sekitar 18,1% pangsa pasar di China, menyalip Apple yang turun ke posisi ketiga di kuartal itu. Ada laporan bahwa iPhone di China berada di peringkat kelima dengan pangsa hanya sekitar 13,7% pada kuartal 1 2025, turun sekitar 9% year on year. Secara global, Android mendominasi dengan pangsa sekitar 72%, sedangkan iOS sekitar 27%. Dari angka-angka tersebut sudah jelas bahwa pengaruh merek Cina telah sangat besar, dan iPhone meskipun tetap kuat, tidak lagi tak terkalahkan di wilayah besar seperti China. Fakta ini membawa beberapa implikasi menarik. Untuk merek global seperti Apple, penurunan pangsa di Cina berarti bahwa pasar yang dulu dianggap keras tetapi sangat penting, kini menjadi medan perang yang lebih berat. Mereka harus beradaptasi, mungkin dengan harga, fitur, kerjasama lokal, atau strategi yang berbeda. Untuk merek Cina, ini adalah momentum untuk ekspansi global. Jika mereka sudah unggul di pasar sendiri, mereka punya dasar untuk keluar ke Asia Tenggara, Eropa, India, bahkan pasar barat. Untuk konsumen, termasuk Indonesia, ini artinya lebih banyak pilihan, harga yang lebih kompetitif, dan fitur yang lebih cepat naik. Jadi, kita sebagai pengguna bisa mendapat value yang lebih baik. Untuk rantai pasok dan ekosistem teknologi, munculnya merek Cina yang kuat menandakan bahwa teknologi global semakin multipolar. Tidak lagi Barat versus Rest, tetapi banyak pemain kuat dari Asia. Untuk pasar Indonesia, merek Cina sudah sangat aktif di sini, baik melalui distribusi lokal, promo, dan fitur yang sesuai kebutuhan. Jadi tren dari Cina bisa segera terasa di Indonesia. Mari lihat beberapa hal konkret yang dilakukan. Xiaomi misalnya menyatakan ambisinya untuk menjadi pemimpin pasar smartphone premium dan menyaingi iPhone. Huawei setelah terkena sanksi fokus pada teknologi sendiri termasuk chip, OS, dan fitur unggulan, lalu berhasil merebut kembali pangsa pasar di China. Merek-merek seperti Oppo dan Vivo terus mengembangkan flagship dengan kamera besar, desain futuristik, dan mencoba menarik pengguna yang ingin lebih dari sekadar iPhone. Mereka juga menyasar berbagai segmen, bukan hanya flagship super mahal, tapi mid-range dan bahkan entry level dengan nilai bagus. Ini memperluas basis pengguna. Walau sangat kuat, merek Cina juga menghadapi tantangan. Ekspansi global bukan mudah. Meski kuat di Cina, penetrasi di Amerika Utara atau Eropa masih menghadapi hambatan regulasi, merek, jaringan layanan. Inovasi jangka panjang, untuk terus unggul mereka harus menjaga R dan D kualitas layanan purna jual yang bisa bersaing dengan merek global. Persepsi merek, beberapa konsumen still mengidolakan iPhone sebagai simbol status global. Merek China harus terus membangun citra. Pasar Cina sendiri makin kompetitif hanya karena merek lokal kuat, bukan berarti jalan mudah. Promosi, subsidi, dan perubahan cepat pasar tetap menuntut adaptasi. Merek global seperti Apple masih punya keunggulan ekosistem global, layanan, loyalitas pengguna. Jadi, tantangan untuk menyapu mereka secara global belum selesai. Bagi kita di Indonesia, perkembangan ini sangat relevan. Merek China sudah hadir kuat, Xiaomi, Oppo, Vivo, dan lainnya sudah menjual secara resmi dan memiliki layanan servis di Indonesia. Jadi bukan import bebas saja.
Pilihan fitur dan harga makin banyak. Pengguna bisa mendapatkan fitur flagship dengan harga relatif lebih terjangkau dibanding flagship global. Persaingan harga bisa menekan flagship global untuk menawarkan lebih banyak value atau potongan harga. Jika kamu seorang pengguna yang mencari HP dengan spesifikasi tinggi, tapi harga kompetitif, maka sekarang adalah waktu yang sangat baik untuk melihat opsi merek Cina. Tapi tetap perlu memperhatikan aspek-aspek seperti garansi, layanan purna jual, ketersediaan suku cadang, reputasi merek di Indonesia. Jadi, ringkasnya, ya, HP-HP buatan China sudah melewati sekadar mengejar iPhone dan merek besar lainnya di banyak aspek. Di pasar Cina sendiri, merek lokal telah mendahului iPhone dalam beberapa periode. Data menunjukkan bahwa pengguna tidak lagi memilih iPhone hanya karena merek. Pilihan kini bergantung fitur, harga, dan nilai value secara keseluruhan. Untuk merek global seperti iPhone, ini adalah panggilan untuk lebih adaptif, inovatif, dan memperhatikan pasar yang semakin dinamis. Untuk pengguna di Indonesia dan seluruh dunia, ini adalah kemenangan persaingan. Lebih banyak pilihan, lebih banyak fitur, dan lebih banyak value. Sekali lagi, terima kasih telah menonton. Jika kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar. Merek Cina mana yang menurut kamu paling menarik dan kenapa? Sampai jumpa di video selanjutnya.